Sorry ass DJ. Selamat pagi Pak Rudi. Pak, mau konfirmasi terkait persoalan pasar leles, Pak? Yang sangat-sangat nih. Kalau pasar leles kan sudah saya katakan bahwa itu nanti kita lihat tadi itu kan sudah proses ya, sudah proses. Dari sisi nanti apa yang terjadi kan kami tidak tahu ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang ada sekarang ini, pasar leles itu bagi sisi Pemda ya. Kalau proses hukum kami persilahkan proses hukum, silakan nanti kita lihat di proses pengadilan ya, jangan aja praduga tak bersalah, silahkan ya, seperti itu. Ada bantuan hukum? Kalau memang misalnya ada permintaan karena ini ada korpri ya, kita kan sepanjang korpri, yang lain tidak ya, sepanjang nyambung korpri itu kan bagian dari korpri, nanti kita serahkan kepada korpri. Yang kedua bagi kami adalah pemerintah daerah sekarang, karena kerugian negara sudah dikembalikan. Jadi kerugian negara sekarang dari pasar leles itu sudah dikembalikan. Tapi kalau soal proses hukumnya kami serahkan kepada kejaksaan, silakan sampai ke pengadilan. Tapi sekarang ini kami fokusnya adalah menyelesaikan pasar leles. Jadi pasar leles itu akan dilakukan proses pelelangan tahap ketiga. Saya berharap 2021 ini beres pasar leles. Semua yang ada di pasar darurat sampai lagi ke pasar yang baru. Proses selektivitasnya gimana Pak untuk memastikan bahwa nanti orang pihak ketiga ini memang benar-benar bisa melaksanakan secara kualitas di dalam pembangunan? Ini kan jadi pelajaran bagi kita semua ya. Pelajaran bagi kita semua supaya nanti proses-proses yang berhubungan dengan itu dilaksanakan oleh mereka yang profesional. Nanti kami bisa saja mengadakan syarat tambahan yang akan mengerjakan pasar leles, dia harus punya modal 20% dibuktikan dari rekening kan, keterangan bank, boleh saja kayak sekarang yang Akuati kan begitu. Jadi kalau memang sembarang tidak ada punya modal kan persoalannya seperti itulah. Terkait peran ULP nih Pak, kan kebanyakan nih KB, PPK yang terserah, sementara kan lelang itu proses administrasinya berawal dari ULP nih Pak. ULP ini itu kan menunjuk ini kalau memang ada hal-hal yang berhubungan dengan itu, kita kan evaluasi ya. Dalam Perpres itu ULP itu melaksanakan fungsi administratif. Jadi kalau ULP sekarang sudah memenangkan, itu PA bisa membatalkan. Nah makanya saya tadi dalam apel kan mengatakan PA itu bisa membatalkan dengan rekomendasi daripada PPK. Jadi kalau seandainya sekarang posisi kita PPK tetap Pak ya? Iya PPK dengan PA pelaksana yang yaitu sebagai pengguna anggaran ya, pelaksanaan setelah itu adalah itu. Dan yang saya harap ya itu leles itu kita akan selesaikan secepatnya supaya masyarakat tidak terganggu. Nilainya berapa Pak untuk kita 7 miliar sekarang, terakhir 7 miliar. Dengan kekosongan segmen sendiri Pak seperti apa betul? Segmen hari ini Pak Sekda sudah menunjuk pelaksana. Ya. Pak, kalau boleh tahu nih bener nggak ada hubungan darah antara Bapak dengan RN salah satu tersangka yang kemarin? Saya tidak ada hubungan darah. Tidak ada? Tidak ada hubungan darah dengan RN. Baik apapun tidak ada. Saya hanya dekat satu sama di Wanaraja dengan bapaknya. Ya saya tidak ada hubungan darah. Silahkan telusuri. Isu-isu itu tetap benar ya Pak ya, selama ini berkembang. Saya tidak ada hubungan, makanya silahkan proses sesuai dengan ketentuan hukum ya. Dan itu merupakan bagian saya tidak ada hubungan darah. Tanya tidak ada hubungan darah. Baik ke atas, ke samping maupun ke bawah, tidak ada. Kita itu pertanggungjawaban sendiri. Tidak usah ikut-ikut bupati, saya tidak punya kewenangan, saya tidak memerintahkan, saya tidak mengarahkan, silakan. Karena saya tidak punya kewenangan. Tapi kalau memang demi Kabupaten Garut, maka saya boga ada duitnya. Saya di borong sok 20%, ente boga duit itu, misalnya 30 miliar, 6 miliar boga itu. Saya lihat untuk kantor kecamatan ada peserta lebih daripada 25 perusahaan. Coba kalau dikasih syarat 10% ya Pak, 130 juta bogaan itu ya Pak, belum tentu. Dan itu diatur di dalam Perpres 16 yang diperbarui dengan Perpres 12 tahun 2021. Supaya kita nanti ke depan tidak mau ambil resiko, udah. Kita kan tidak tahu juga apa yang terjadi ya. Saya berteriak-teriak juga, saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi saya berharap dalam rangka pelaksanaan barang dan jasa untuk pelaksanaan saya ingin ada di sini. Benar nggak kamu direkturnya? Benar kamu direktur? Kita pemberi kerja, kau bohir.
Jadi jangan bersenang-senang dahulu, tetapi harus bersakit-sakit, saklek duluan, baru belakangan enak. Jangan kayak kita pacaran merayu, jangan. Itu merayu mah itu merayu kan orang jeda ngarayu atuh. Terbuai sudah ngawedus orang lah susah. Jadi akhirnya biasa kan orang ada dirayu ke pemborong kan, ulah pakai itu Pak, nanti Bu Abi mah beres lah, siap, gampil siap, siap gak duit ente gitu kan. Kita hormat terhadap pemborong yang baik, kita hormat, tapi pada kenyataannya kan gini, bila gambar mau bagus, tapi gini lah, saya buat perbub lah. Kalau tidak ada kehendak daripada PA, tidak ada kehendak dari KPA, tidak ada rekomendasi dari PPTK, dari PPK mah ya sudah terakhir ujungnya. Saya berharap kita perbaiki untuk mendapatkan budaya yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa. Di stop dulu, hold. Saya akan turunkan inspektorat dulu untuk merepressing pokja. Itu diatur dalam Perpres. Kewenangan PPK melakukan evaluasi terhadap kinerja pokja. Karena pokja dalam melakukan kegiatannya bukan pidana, itu ada administratif. Karena hasil dari pokja bisa dilakukan evaluasi oleh PPK, bisa dilakukan keputusan terakhir dibatalkan atau dilanjutkan, setuju dan tidak setuju ada di pundak PA. Jadi PA tolong yang mencurigakan, lakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebenarnya pokja rek main gitu bisa kalau PA-nya terhenti. Karena ujungnya di dalam permainan pengadaan barang dan jasa setelah melalui tahapan-tahapan itu ada di PA. Setuju tidak PA dengan hasil yang dihasilkan oleh penyedia yang dipilih oleh pokja? Gitu ya Mas Merdianto, gitu ya. Yang terakhir, saya mohonlah ini untuk pejabat tinggi Pratama, yang calon pejabat tinggi Pratama. Jadi saya akan bertindak adil. Kalau tidak lulus, tidak lulus. Kalau tidak bagus, tidak bagus. Saya pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Saya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pejabat yang pernah sekda yang kebetulan sekarang jadi anggota Pansel. Jadi kepada saudara-saudara yang ikutilah proses seperti itu. Karena kemarin itu saya juga banyak telepon, ikut, bukan ke satu orang, ikut banyak. Saya perintahkan Pak Sekda, saya perintahkan Pak Kepala BKC. Nah ikut, setelah itu silahkan. Dengan saya tanda tangani berarti saya setuju, dan saya tidak akan berbuat dolim. Makanya saya menempatkan 2 orang, karena pansel kita adalah pansel yang sangat kaku. Profesor Asep Wahlan, Profesor Sandu, saya bawa kawan saya Profesor Karim, Ibu Yuli juga saklek, Pak Yeri juga orang berintegritas, Kepala BKD Provinsi. Makanya saya masukkan Pak Sekda dan Kepala BKD sebagai anggota pansel. Sok naroblol ininya lah, mewarnai, karena 2 orang ini pasti tahu sekarang pansel kami adalah setuju dengan catatan Sekda dan Kepala BKD tidak dibayar. Jadi ketentuan nanti sudah boleh membayar penuh. Jadi ikuti prosedur itu, dan insya Allah nanti pada saatnya kita akan umumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tadi mau mengumumkan hasil dari rekam jejak yang terbaik untuk BPBD adalah Pak Nasir. Keduanya di rumah lagi saya, Pak Bintanglia atau siapa? Bintanglia dengan siapa? Kalau yang di situ di Satpol PP yang terbaik adalah saudara Andi.
kira gitu. Nanti umumkan lagi. Itu sudah diumumkan tadi. Terakhir, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dan juga terima kasih Pak Wakil Bupati, terima kasih Pak Sekda, semua DPP. Karena saya ngobrol dengan para bupati, wakil bupati sok apel, tunggal Senin. Nanti Garut, bupati kecil tersebut, nggak ada gitu. Aduh, Pak Wakil Bupati juga sama. Karena kalau saya lagi urus, hanya di Garut. Dari awal, kan saya rekawan juga. Mau jadi bupati itu mau. Tapi kita ingin tetap memberikan kedisiplinan. Nah, nanti bulan April mulai, kalau ada pelantikan akan bupati. Setelah itu ada wakil bupati, ada sekda.